Jump. Bang Aristo, G Media Channel. Keren cadas. Mana open cam dong biar teman-teman TikTok kenal ini. Malu saya. Kenapa? Ada Pak Unggul. Satu. Kenapa malu? Gue justru banyak belajar dari Ustadz Kuncir. Lanjut standby. Ini anak ini masih belajar nih. Throne Slayer ini makin lama makin hebat. Keren. Cadas. Mana ada Bang Aresto lah. Oh, pergerakannya udah mulai di dunia nyata. Aku masih bacot. Luar biasa. Nah, Ikhwan nih, yang 89 orang, ini Bang Aresto senior aku dalam di perdialogan lintas agama cabang YouTube. Nah, ini Bang Aresto nih, dan beliau juga seorang mualaf, alhamdulillah. Itu salah itu. Justru saya ini belajar dari Throne Slayer. Beliau yang Ada senior. ngarang-ngarang aja. Betul itu. Nih, di sini Ikhwan kalau merhatiin udah dua ya. Kristologi itu dari Kores loh. Pertama-tama belajar tuh dari dia. Aduh. Nggak pernah pelit kalau ngasih ilmu tuh. Banyak orang yang, wah ntar kalau dia gue kasih tahu, gue jadi kalah saing dong. Ini luar biasa ini. Bisa gue berani ngomong dengan sejujurnya. Ya, Kores Kristus mute itu ini asatid kita di mute dulu. Nggak ada, aku guru aku Taliban. Kores Kristus itu guruku sebenarnya yang mengajarkan tentang Kristologi dan Bible. Aku tuh awalnya tuh basicnya adalah pendakwah ya, santun gitu, lembut gitu. Tapi begitu kenal Kores, blung, hajar semua domba. Penghujat tapi ya, yang penghujat. Iya, Iwan Satunggul itu memang dari awalnya ini dakwah. Nah sekarang aku banyak belajar juga soal kristologi dan juga akhlak dari beliau gitu. Jadi yang guru itu Ustadz Endun sama Bang Aresto. Aku kena Taliban. Luar biasa. Iya, salam. Ini kok pada nggak mau mengakui kelebihan apa nih? Mengakui kelebihan. Gak ada kelebihan aku. Kalau Evangelis Yonatan Nandar itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau itu mau benar, itu baru benar. Aku nggak bisa debat. Sumpah aku nggak bisa debat. Jujur. Oh. Loh, mana Ustadz Unggul nih? Malah minggat. Ustadz Unggul malah minggat. Wih, ini loh. Minggat. Mujahid kita yang tergagah. Anda lihat aku share linknya ya. Siap. Link apa ya? Aku bingung. Link ini aplikasi. Iya, terjemahan yang baru. Siap. Di WhatsApp ya. Siap. Wih, keren, Rek. Yang baru. Tunggu aja. Kores, tunggu sampai rame dikit. 200-an lah, dikit lagi. Enggak ini kok. Apa namanya? Link ini. Link aplikasi. Iya, link aplikasi doang. PB2 coba aku pengen tahu buktinya bener nggak dirubah kata Allah. Yuk, tunggu nih. Yeah. Ada nanti itu 071. Omong-omong, cara sambungkan TikTok ke YouTube gimana caranya? OBS. Ini Bang Kores di jagonya nih. Pakai emulator di laptop. Mas Alhir. Ustaz. Aduh. Kefahalukum. Ya salam juga Pak Petro. Kefahalukum. Alhamdulillah masih. Horasakum. Horas bagimu. Pakai emulator. Ustadz Kuncir gambungin buat live ke YouTube.
Emulator itu apa ya? Ini bukan dokter. Bang Kores, Emulator ini bukan itu Play Store ya? Simulasi, aplikasi untuk membuka aplikasi handphone di laptop. Oh, sambungkan ke laptop gitu ya? Enggak. Jadi Bang Aresto nggak perlu HP lagi. Bang Aresto download aplikasi. Nama apa namanya? Salah. Download software emulator. Itu banyak tuh nama-namanya. Udah download, emulatornya dibuka, masuk ke Google Play Store, download TikTok. Oke. Iya. Downloadnya di laptop, bukan di HP. Downloadnya di laptop. Nanti Betul. baru dari situ masuk ke Play Store, download TikTok. Jadi main TikToknya langsung dari laptop. Nah, udah masuk ke TikTok, udah nyambung, Bang Ariosto siap-siap live, langsung tembak OBS. Oke. Gitu. Berarti kalau satu laptop nggak bisa via StreamYard gitu ya? Karena kalau StreamYard nggak bisa berarti. Harus OBS Bisa ya? juga. Enggak bisa juga. Jadi nanti sistemnya share screen. Iya, share screen gitu. Iya. Buka dulu di emulator TikToknya, baru share screen StreamYard. Nah, gitu. Iya. Oke. Siap. Emulator ya? Jadi sama aja sama yang Bung Aristo mainkan sekarang, ya misalnya lagi di StreamYard, itu kan bukanya dari laptop. Nah kalau buka laptop, TikTok kan belum ada. Nah perangkatnya pakai emulator. Setelah punya, lalu buka TikTok, baru siapkan seperti seolah-olah Bung Aristo main dengan StreamYard. Sesederhana itu aja. Siap. Terima kasih. Nanti setelah ini insya Allah saya coba download. Ini Jangan lupa terus minta nanti gini. bimbingan Roh Kudus. kalau bimbingan Terus gini juga. Nanti kalau di StreamYard itu biasanya dia ada kendala double suaranya. Nah, Bang Aresto yang mute mic di StreamYard ditutup, mute audio untuk share screen dibuka. Iya, betul. Jadi kita pakai audionya pakai dari dari TikTok. Betul. Pinter. Jangan lupa ditutup yang di StreamYard. Makanya dia jadi ustadz ya, karena pinter. Ustadz masih jauh levelnya ke Ustadz. Tapi Aristo belum Bang bisa Aresto baca Jakarta Quran ya, dia. apartemen ya. Aristo belum bisa baca Quran dia. Kalau baca Quran, saya pastikan Belum bisa. Pak Petro nggak ada apa-apanya. Belajar ke saya yuk. Saya itu setiap sore ada itu pelajaran Iqra dasar tuh. Kemarin saya lihat bacaannya Pak Petro masih amburadul begitu. Pak Kores, Coba ini kamu masih baca. awal Bang Kores. Apa? PBTB 2 katanya udah diganti. Iya. Kalian borong itu TB2. Oh, marah dia. Perlu tuh. Kok Marah dia. Tunduk sama LAI, tunduk sama Islam. Beli dulu, lihat isinya. Ya ini mau dibahas ini kita mau bahas. Udah beli? Kita mau bahas. Aristo udah beli Ini belum? masih awal ya. Segera Bang dipesan, diorder yang banyak biar dicetak lagi. Apa? Katanya sudah nggak Allah, pakai ilah. Tetap Allah. Tunggu. Aku udah buka di PBTB 2 Yohanes 1. Nah, ini Kanda Yunat belum ngeh berarti. Tunggu. Nanti tunggu. Kita tinggal tunggu Statsugi doang kan? Iya, Ustaz Sugi. Cuma gini ya, menurut saya mau direvisi kayak apapun, data sebelum direvisi itu kan terekam semua. Jadi itu sebenarnya malah jadi problem lagi. Nanti diadukan lagi dengan versi ini gitu. Iya, yang kebayang sama aku mereka kita nggak pakai TB2, kita pakainya TB1 gitu Iya, mereka ntar. Itu pasti itu. Ini jadi
problem juga. Kocak. Iya kebayang tuh Kores. Udah Kalau kebayang gitu, ke situ nanti ada yang begitu. yang kasihan Kores, yang kasihan para kakek nenek mereka. Kakek nenek mereka percaya Yesus naik haji, ya kan? Gospel tahun 1920 itu. Yesus masuk ke dalam Ka'bah katanya kan. Terus Yesus berdoa di masjid katanya. Nah, kakek nenek mereka tuh kasihan itu karena udah diganti. Oh, Yesus Islam juga ternyata gitu ntar. Mereka pintar. Jadi masjid itu adalah tempat sujud. Bukan masjid pada abad sebelum Islam itu ada masjid tapi tempat sujud. Iya, kakek nenekmu percaya Yesus itu ternyata Muslim. Kok iya, kami Muslim, mukmin. Alhamdulillah. Petro keren banget. Kami itu adalah mukmin sejati. Tinggal nyusul nenek moyangnya ya, Petro ya. Ya, kakek neneknya itu udah di jalan yang benar. Waduh, bersin dia. Kan ada bahasa aslinya. Yang direvisi kan terjemahan itu biasa terjadi juga dalam Quran. Terjemahan Quran itu juga selalu direvisi, berapa kali direvisi. Jangankan terjemahannya. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kalau terjemahan Bible kamu yakini dan imani itu bedanya. Yang kami yakini dan imani itu original text yang dibahasakan lisannya bahasa Arab. Baik. Saya mau tanya, apakah kamu pernah mendengar revisi terjemahan Quran? Terjemahan mah banyak ya. Kalau terjemahan loh, Al-Quran nggak ada coy. So what is the difference? The difference, kalau terjemahan Al-Quran tidak ada orang mengimaninya. Kalau Fitro mengimani terjemahan. Itu original teksnya bilang Theos, kamu pakainya Allah. Jadi terjemahan itu mudah untuk ditipu-tipu dan disesat-sesatkan. Gak ada orang Islam sholat pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Pakai original language-nya, bahasa Quraninya. Ini Satsuki gimana? Dicatur dong kata Yonat. Bahasa aslinya koi ini kan ada. Bahasa koinenya Theos. Tapi kenapa kau colong kata Allah? Satsuki nggak tahu, udah aku bagiin. Ya memang Theos itu Allah. Allah Elohim. Ya kenapa tidak mau dipakai? Elohim bukan Theos. Theos dari Yunani. Sholat dulu aja kan Yonat supaya nyalse. Ya nanti penasaran gue nih. Tapi nunggu Guru Dasugi ya. Justru baru tidak menggunakan jas gitu loh, ngerti nggak? Bacaannya aja belekak-belekek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa ini? Oh, ada Pak Petro. Nanti lari lagi. Marhaban bil kabur. Marhaban. Yuk kita buka yuk. Ini mumpung ada Petro juga, jadi kita sama-sama menyaksikan. Karena Yonat mau sholat dulu atau mau langsung? Atau mau disolati? Ya. Itu Solati. Aristo mau disolati itu. Kowe iki ngawur. Cak semprul kowe iki. Siopo? Kowe. Yes. Kenapa? Ontoloyo kowe. Kulo solopo. Gimana ini? Karena Yonat mau sholat dulu atau mau gimana? Loh, enggak gimana maksudnya? Bang Kores kalau mau bahas aja, enggak apa-apa. Enggak, nanti kan open cam kan Yonat, makanya aku kasih link, minta tolong. Oh, ya udah. Jangan itu aja lagi. Ya udah, karena Yonat sholat dulu ya. Iya. Ini aja diskusi aja santai dulu sama Pak Petro di. Saya paling senang kalau guruku Ustaz Sugi sudah bicara. Nadanya, suaranya, pembahasannya sangat luar biasa.
Petro, gue mau nanya ini Petro sambil nunggu karena saya nggak ngomong nanti kamu lari lagi lah Petro. Biar sama Kore saja. Gue pengen nanya ini Petro, lu jujur ya. Menurut lu orang-orang Kristen yang bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, mereka diselamatkan nggak? Ya tentu dong, keselamatan itu kan dari Kristus, dari Bapa. Allah ingin agar semua selamat gitu dong. Oh, kalau begitu nggak perlu dong harusnya berbantah-bantahan kan ya? Ya nggak apa-apa berbantah-bantahan. Itu kan menguji pemahaman orang untuk mengenal Sang Allah itu kan. Oh, berarti hanya untuk mengisi waktu luang ya? Boleh mengisi waktu luang. Keselamatan kamu juga nanti diselamatkan. Kamu menolak itu. Keselamatan kalau itu gitu, untuk semua. Iya, gue ngeliat si Aderion sama si Hadining Tias itu kok gencar banget. Ini pengajaran bidat. Titus 3 nomor 1 harus dijauhkan karena mereka dikungkung oleh dosa mereka sendiri. Gue bilang kok gitu banget. Ayam yang pertama kamu kasih Kan selalu ada ruang di mana ruang prerogatif Allah sebagai sang juru selamat itu. Ada remisi, ada grasi, ada dan lainnya. Berarti buat lu kan nggak apa-apa ya kalau misalnya yang mati di kayu salib itu Bapak itu nggak ada masalah berarti kan ya? Kamu sebut aja minuman itu. Yang mati di kayu salib itu adalah inkarnasi firman Allah. Nah, terus kayak bukan bapaknya. Iya, di dalam Tritunggal itu Bapa Tritunggal itu eksis, hadir, tetapi lewat firman. Jadi dalam inkarnasi firman Allah itu pemain utamanya itu adalah sang firman. Di dalam firman itu satu dengan Bapa. Gitu. Iya, kalau gitu bisa dibenarkan ketika Herdi bilang ya Yesus itu adalah Bapa yang mati di kayu salib, karena penebus itu kan ngomongnya aku, bukan firman. Tidak boleh dikatakan begitu. Kalau mau kalimat yang lebih benar adalah yang mati itu adalah inkarnasi firman Allah. Nah, tapi kata Herdi kalau bilangnya begitu ada berarti Bapak berbohong di Yesaya 43:11. Apa katanya? Iya, karena di situ kan Yesaya 43:11 ngomong akulah penebus dan juru selamatmu gitu. Nah, sekarang kalau yang ditebus bukan Bapak ini, berarti Bapaknya berbohong gitu sih kata Herdi. Enggak. Jadi bingung sendiri. Jadi memang ada. Aduh, ada ribut sebentar. Saya pindah tempat dulu. Saya terganggu dengan. Oh, itu lu atau dari lu? Jadi harus difahami bahwa memang ada kesatuan antara Bapa dan firman-Nya dan Roh-Nya secara sempurna dan misterius. Ya. Jadi ketiga hipostasis Elohim dalam dirinya itu adalah eksis, tidak boleh menggantikan atau menghilangkan satu sama lain. Betul. Benar, ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, kan gitu ya? Ya, bahkan para rasul pun masih mengira bertemu dan mencari Bapa itu di luar Yesus Kristus. Maka Yesus mengarahkan kembali kepada mereka, jangan cari Bapa kemana-mana. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Siapa melihat aku melihat Bapa. Siapa melihat Bapa melihat aku. Jadi berkali-kali Yesus sudah menunjukkan, mengajarkan Bapa itu kepada para murid. Tetapi karena ini adalah ilmu goib,
ilmu dunia wa akhirat, maka memang perlu kesabaran, perlu totalitas kita. Iya, kalau sama Herdi itu langsung dibikin singkat aja, ya udah Yesus itu ya Bapak itulah gitu. Bapak itu ya Yesus gitu loh. Ini ilmu gaib gitu. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa Bapak itu adalah Yesus, atau mereka melihat Bapa di dalam Yesus, itu fine-fine saja. Tetapi ketika mereka melihat Bapa di dalam Yesus, ya harusnya mereka tidak menghilangkan eksistensi firman Allah. Tapi nggak apa-apa, so far so good. Karena memang salah satunya cara kita untuk bertemu. Kalau dari Herdi itu nggak ada tuh perkataan firman Allah. Nggak ada tuh perkataan firman Allah. Yang ada tuh sang firman gitu loh. Ya. Jadi kan begini, kita itu diberi otak, nalar, dan penghayatan, sensum fide namanya dalam bahasa kerennya. Sensum fide-nya setiap manusia itu kan berbeda-beda, ya toh? Ada yang seperti saya begitu kencang, sensitif, langsung bisa lebih memahami. Ada orang yang melihat bagaimana, tetapi benang merahnya masih pas. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Bapak Yesus itu adalah Bapa, sebentar. Nggak capek Kak? Itu terus, Pak Petro. Itu telepon dari uangku rupiah, Ikhwan. Biarin dulu. Uangku rupiah. Ya. Terima kasih. Apa? Ya, baik. Ya, jadi nggak apa-apa sih. Gue udah nangkep buat lu ya nggak ada masalah, kan nggak? Nah, jadi ketika itu, Herdi dan kawan-kawan bilang yang disalib itu ya Bapak itu sendiri gitu, karena ya nggak mungkin penebusan itu diserahkan kepada yang lainnya selain Bapak. Enggak. Jadi yang disalib itu adalah inkarnasi firman Allah. Yang disalib itu adalah inkarnasi firman Allah. Tadi kan lu udah sepakat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kan? Ya, tidak ada masalahnya tadi itu bahwa orang yang menemukan atau melihat Bapa di dalam Yesus Kristus, ya, itu benar. Karena memang satu-satunya cara untuk bertemu dan melihat Bapa hanya melalui Yesus. Itu makanya Yesus berkata, Ego sum via vita veritas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Ya memang mencari Bapa itu ya harus di dalam Yesus Kristus. Bukan, nggak cuma di dalam, tapi luarnya Bapa. Yesus, dagingnya Yesus, kuku jari, kuku tangan itu ya Yesus itu sendiri gitu loh. Apa namanya ya Bapa itu sendiri. Itu insaninya. Itu materi insaninya. Gini loh, insani kan dari tanah. Namanya Pitro, insani kan dari tanah. Nah ini kan Yesus kan bukan dari tanah, dia dari surga. Materi insani. Kalau insaninya itu sama seperti kamu dan saya, adalah insan manusia. Enggak. Kalau gitu bukan firman menjadi daging kalau begitu. Saya firman di dalam daging. Gimana? Harusnya. Bagaimana? Memang inkarnasi itu kan artinya masuk, karne masuk ke dalam daging, mendaging. Berarti kata dasarnya karnasi gitu. Karne. Bukan karnasi, carnation kali. Karne. Ya udah nggak apa-apa Petro, seenggaknya lu sama Herdi bisa berdamai kalau ketemu. Itu aja sih. Yuk kita gas karena Yonat udah cerah banget habis sholat. Jadi, yuk. Kalian itu kita sholat dulu atau saya sholati atau bagaimana? Lu nggak bisa sholat, lu nggak kenal sholat. Saya pimpin sholatnya. Kalau lu nggak ada sholat, lu adanya itu adalah proskuneo. Nah itu ya. Baik, mulai ya. Semoga kiranya keselamatan diberikan kepada Yesus. Bacot mulu lu, gua mau opening.